akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama sekali kita akan menyaksikan tarian Lamak Manis. Anak-anak ini merupakan siswa dari SLB Negeri Pembina Pekanbaru, merupakan anak-anak disabilitas tunarungu yang akan kita saksikan bersama dengan guru dan juga siswa. Mari kita saksikan tarian Lamak Manis. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sopan santun anak Melayu, senyum Bapak Ibu, jika ada yang ingin ikut bernari dipersilakan berdiri ya Bapak Ibu. Boleh sama-sama. ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Pohon seneh, pohon meranti, di tengah-tengah bulu perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Lemak manis alamboy amboy, santan kelapa alah amboy amboy, ku pandanglah manis alah amboy amboy, anak siapa? Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang disabilitas tunarungu tidak dapat mendengar tapi bisa mengikuti iramanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.
Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Widargo Damanik. Kami persilahkan. Salam, selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu undangan, Ibu narasumber, begitu juga dari undang-undangan, dari wakil dari pemerintahan. Terima kasih sudah datang pada acara konsultasi sinodal ekologi GPIB. Yang pertama kita mengucapkan syukur kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, sebagai kepala gereja kita yang telah menyertai kita sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan terutama terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang dengan waktu yang demikian singkat kita bisa berkoordinasi dengan baik. Begitu juga dengan Departemen Germasa yang mendukung dan Majelis Sinode yang turut mendukung acara kita. Kepada para undangan peserta, kami mengucapkan selamat datang. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang belum bisa kami laksanakan dengan sempurna. Kami mohon maaf sebagai Ketua Panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Widargo Damanik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari BP Mupel, Bapak Pendeta Friendly Selatu. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, Bapak Ibu, Pekanbaru dikenal dengan istilah kota bertua. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Saya tidak terlalu pandai melantunkan pantun Bapak Ibu, tapi semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Pekanbaru cerah penuh warna. Mupel Saribu giat berkarya. Konsultasi sinodal ekologi diadakan, lingkungan lestari jadi harapan. Ya, pertama-tama yang terhormat fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke-21, Pak Ketua Umum, Pak Karisor Rumambi, dan juga Pak K2, Pak Pendeta Immanuel Rantung, yang terhormat juga dari Departemen Germasa, Pak Alex Mandalika dengan tim, juga ada pemerintah daerah setempat dan juga perwakilan dari Polda. Selamat datang di acara konsultasi sinodal ekologi, dan yang dikasihi utusan jemaat GPIB dan Mupel yang boleh hadir bersama-sama, dan juga para narasumber yang sudah hadir untuk memperkarya kita di dalam konsultasi sinodal ekologi GPIB ke 2024 di saat ini. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang mana melalui Majelis Sinode boleh mempercayakan BP Mupel untuk menggelar kegiatan Germasa, konsultasi ekologi, sinodal ekologi 2024. Harapan kita bersama bahwa konsultasi sinodal ekologi GPIB 2024 ini bukan hanya sebagai wacana semata, tetapi menjadi titik tolak gereja untuk bergerak dan berkomitmen untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Terus kami ucapkan juga terima kasih kepada teristimewa kepada fungsionaris Majelis Sinode dan Departemen Germasa yang sudah menolong kami BP Mupel dan juga panitia pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini.
juga teristimewa juga bagi rekan-rekan panitia pelaksana. Terima kasih banyak sudah boleh memberikan diri dan waktu untuk menyiapkan kegiatan ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu. Jerilah yang rekan-rekan panitia itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu, biarlah konsultasi ekologi, sinodal ekologi GPIB ini kita laksanakan untuk sebuah harapan yang baru, menjadi penggerak bagi setiap gereja di GPIB untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dan ada kegiatan yang kita laksanakan begitu kaya Bapak Ibu, jadi berharap bahwa semua peserta bisa hadir, juga bisa mengikutinya dengan baik, dan kami juga atas nama BP Mupel memohon maaf jika di dalam kegiatan berjalan ada kekurangan maupun keterbatasan. Mohon maaf sebesar-besarnya, inilah kami. Biarlah kekurangan itu Yesus sebagai kepala gereja yang akan menyempurnakan untuk pelayanannya di GPIB. Menutup sambutan saya ini juga Bapak Ibu, ada sebuah pantun. Pekanbaru kota bertua, lancang kuning asal ternama. Konsultasi sinodal ekologi untuk kesejahteraan dunia, mari berkomitmen untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih buat Bapak Pendeta Friendly untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Departemen Germasa kepada Bapak Dr. Andes Alex Mandalika. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Sinode dan fungsionaris Majelis Sinode yang hadir, rekan-rekan BP Mupel 1000, jadi harus didengungkan terus BP Mupel 1000, dan Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru, seluruh panitia pelaksana, teman-teman tim kerja Germasa, Bapak Ibu hadir di sini, para narasumber kita dari pemerintah daerah. Terima kasih Pak Nelson Sitohang. Jadi beliau mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, kemudian Pak Eka, staf ahli Wali Kota Pekanbaru. Terima kasih. Nah, ini teman lama saya, Bapak Ibu. Ibu Hening Parlan ini kami bersama-sama dari 2005 sampai 2007. Jadi ini reunian kita di sini. Hari ini dari jam ini sampai 21.45 kita akan melaksanakan kegiatan yang cukup padat. Nanti jam 14 kita akan menerima arahan sebagai keynote speech staf ahli Menteri Lingkungan Hidup. Tadi saya dengan Pak Ketum, dengan Bu Novi sudah bertemu beliau yang kebetulan yang juga pelayan di gereja, dan ini kita sangat bersyukur. Dan sebagai wakil dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pak Nelson Sitohang ini rupanya warga GPIB. Jemaat HKBP tapi diberkati nikahnya di GPIB Immanuel Pekanbaru. Medan, sorry. Pak Nelson. Ini luar biasa. Jadi terima kasih. Nah, Bapak Ibu terutama kita seluruhnya peserta, tolong kehadiran kita di sini tidak sia-sia. Kita melihat apa yang kita akan hasilkan dari konsultasi, dari dialog, dari diskusi panel yang 3 sesi ini. Kita didasari oleh keynote speech kebijakan pemerintah seperti apa di dalam
hal lingkungan hidup. Nah, di sana ada peran gereja. Di 26 provinsi GPIB ada hadir. 300 sekian jemaat, 200 sekian pospelkes. Nah, ini sangat strategis untuk membina jemaat untuk sebagai pionir utama terdepan di dalam lingkungan hidup. Jadi kebijakan green policy sebagai apa? Eksternal, bagaimana kebijakan pemerintah kita implementasikan dalam gereja. Kemudian secara internal eksternal keluar, kebijakan pemerintah itu kita dengungkan keluar. Ke dalam kita sampaikan kepada jemaat. Kemudian yang kedua, green church. Gereja terbatas pada penampilan, tetapi bagaimana kita hidupkan kembali gereja sebagai ramah lingkungan. Sudah kita lakukan saat ini, tidak ada lagi plastik. Nah, di gereja zero plastik harus terjadi. Merumuskan dari hasil ini diharapkan kita ada rencana tindak lanjut, merumuskan satu paket bagaimana gereja berbuat untuk mewujudkan cinta lingkungan itu. Ini wujud. Jadi kehadiran kita di sini Bapak Ibu sekalian, baik perwakilan MUPEL, jemaat, itu bukan hanya sekedar hadir di Pekanbaru untuk mengikuti konsultasi ini, tetapi setelah pulang ini kita di Departemen Germasa akan meramu hasil hari ini untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Tetapi Bapak Ibu sebagai duta-duta jemaat maupun MUPEL ini menyampaikan apa hasil yang kita selama 2 hari 3 hari di sini. Dan yang terakhir, bagaimana interfaith kita dengan rekan-rekan dari hadir Bu Hening Parlan ini sebagai tokoh yang selalu hadir, bahkan beliau punya kantor khusus di Kementerian Kehutanan dengan Ibu Menteri sudah sangat dekat. Jadi ini pionir yang bisa kita gunakan. Tadi saya bertemu dengan Ibu Novia, staf ahli Menteri juga, luar biasa. Artinya sudah ada paket yang jadi, tinggal kita akomodir GPIB kemudian kita terapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita siap? Karena ini harus dilakukan secara masif. Kerusakan lingkungan itu demikian masif. Jadi upaya ini harus kita lakukan secara masif. Kalau hanya sekedar slogan, hanya sekedar green church, tetapi tidak ada aplikasi, tidak ada bentuk aksi nyata, sia-sia. Jadi mohon maaf, kehadiran kita selama 3 hari di sini harus membuahkan hasil yang konkret. Gereja harus berbuat apa untuk melindungi lingkungan. Itu yang diharapkan. Saya sebagai penanggung jawab acara ini, sebagai Ketua Departemen Gemasa, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Majelis Sundul, terutama kepada Ketua 2, Bapak Pendeta Manuel Rantung. Beliau membimbing kami, mengarahkan kami demikian rupa. Semua program kerja Germasa di tahun mulai dari 2003 sampai dengan sekarang itu di bawah binaan dan arahan beliau. Kita tepuk tangan untuk beliau. Kemudian rekan kerja Departemen Germasa, terima kasih. Ini ada 3 Sri Kandi yang sampai dengan jam 12 malam masih berkutat dengan pendaftaran. Bu Diana ada? Bu Rina? Bu Ami? Nah, ini 3 Sri Kandi yang sampai dengan jam setengah 12 masih duduk di meja pendaftaran sejak pagi. Mana Bu Rina? Bu Diana? Jadi acara ini bisa berlanjut, bisa kita duduk di sini. Inilah 3 Sri Kandi Germasa yang berjibaku. Pak Ketum tadi malam melihat langsung. Pak Ketum langsung melihat, memberikan support kepada 3 Sri Kandi Germasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Di, Bu Ami, Bu Rina, dan teman-teman dari Immanuel Pekanbaru bersama dengan BP MUPEL Saribu. Tanpa kerjasama yang baik, tidak mungkin acara ini bisa terlaksana.
bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa semua itu karena bimbingan Roh Kudus kepada kita. Dan nanti jam 14 tolong kita tertib karena kita harus menerima kehadiran staf menteri. Kita hadir jam 14 tepat. Ini sebagai dasar kita untuk memulai panel diskusi nantinya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sebagai utusan jemaat maupun MUPE. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Sinode kepada Bapak Pendeta Manuel Rentung. Kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa memberkati perjumpaan kita di tempat ini. Atas nama pimpinan GPIB Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua yang telah hadir, datang dari jauh, dari 26 provinsi, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Kalimantan Utara. Tercatat sampai tadi malam ada 20 provinsi yang sudah hadir. Dari juga perwakilan jemaat-jemaat dan unit-unit misioner sinodal GPIB, dan secara khusus tuan dan nyonya rumah Musyawarah Pelayanan Saribu, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami. Dan secara khusus pula kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota Riau, Pekanbaru, dan juga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Riau, dan juga para narasumber. Kami berterima kasih karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sungguh memberikan apresiasi dan support untuk kegiatan kita. Karena beberapa hari yang lalu kami beraudiensi bersama Bapak Wakil Menteri dan Dirjen Pengelolaan Sampah dan Direktur Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan cukup juga mendapatkan arahan dan tawaran untuk bekerja sama. Karena tujuan kita bersama-sama dalam membangun ekologi yang berkelanjutan ini sama. Jadi kami diberikan apresiasi bahwa ternyata gereja juga mempunyai tujuan, visi, misi, dan keinginan yang sama. Dan tentu sebagai gereja kita mendasarinya dari kitab suci, panggilan dan pengutusan gereja. Dan sejak tahun lalu, bulan Mei menjelang Hari Lingkungan Hidup, kami mengadakan semiloka di IKN. GPIB juga hadir di IKN, di Penajam Pasir Utara. Dan di sana hasilnya salah satu diantaranya merekomendasikan konsultasi ini. Dan salah satu yang lain adalah logo Eko GPIB yang sudah 1 tahun yang lalu disiapkan, dan di tanggal 29 Oktober pada saat peringatan hari ulang tahun ke-75 GPIB yang dipusatkan di Kota Padang. Jadi logo Eko GPIB ini juga diluncurkan, dideklarasikan di Mupel Saribu di Kota Padang. Ya, jadi kita semua senang menggunakan emblem ini,
PIN ini karena ini menandakan gerakan GPIB terhadap lingkungan hidup. Eco Church, Eco GPIB, gereja ramah lingkungan yang sudah dideklarasikan langsung dibacakan oleh Bapak Ketua Umum pada saat itu. Dan mulai 31 Oktober, persis hari ulang tahun GPIB ke-75, GPIB memulai menjadikan dirinya sebagai gereja ramah lingkungan. Dan kiranya perjumpaan kita di tempat ini seperti konsultasi ini bukan yang pertama saja, ini konsultasi yang pertama, tapi diharapkan dapat kita lanjutkan. Karena perjumpaan-perjumpaan seperti ini akan mempertegas, memperteguh panggilan kita bersama dalam mencintai alam ciptaan Tuhan. Kita mulai berjejaring. Kami berterima kasih juga bahwa beberapa pihak besok akan ditandatangani MOU atau kesepakatan bersama sehubungan dengan pelaksanaan program lingkungan hidup dengan pihak Sekolah Tinggi dan Filsafat Teologi Jakarta STFT yang tadi kita sudah nikmati liturginya. Karena merayakan lingkungan hidup dalam liturgi itu akan kita terus-menerus lakukan. Dan baru pertama kali dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bumi pada tanggal 23 April yang lalu, ibadah Hari Bumi kita melakukan merayakannya dalam liturgi. Dan dalam 3 hari di tempat ini kita merayakan lingkungan hidup dalam liturgi juga, hari ini dan hari Minggu besok. Kiranya ini juga akan lebih memperteguh kita dalam membangun gerakan ekonomi. Muhammadiyah, Ibu Dr. Hening Purwati dan Ibu Terningsih yang hadir. Besok kita akan melakukan penandatanganan kerjasama. Sebenarnya dengan Ekobinika GPIB sudah terbiasa juga. Tapi ke depan kita mau melakukan secara bersama-sama. Kita bukan hanya peserta pasif tapi mau melakukan yang lebih aktif lagi. Dan juga dengan musyawarah pelayanan GPIB. Musyawarah pelayanan GPIB ada 25 mupel, mudah-mudahan di setiap mupel bisa melanjutkan program-program lingkungan hidup. Saya lupa bahwa PGI sejak 2014 tadi disinggung oleh pengkhotbah Ibu Pendeta Claudia sudah mencanangkan dalam persidangan Raya di Nias, Gereja Ugahari, Gereja Sahabat Alam. Jadi besok juga akan ditandatangani kerjasama kita dengan PGI sebagai gereja yang pertama di lingkungan PGI untuk melakukan kerjasama dalam hal gereja sahabat alam. Jadi demikian, mudah-mudahan perjumpaan pertemuan kita di tempat ini tidak sia-sia, tapi akan memberikan semangat. Dan karena itu terima kasih untuk Mupel Saribu, khususnya kepada panitia pelaksana di bawah pimpinan Bapak Penatua Widargo Damanik yang telah mengkoordinasikan, menyiapkan, memfasilitasi semua acara di tempat ini. Sebenarnya terhalang ya di backdrop ini ada logo-logo mitra kami yang mendukung acara selama 4 hari 3 malam di tempat ini. Ada WWF, kita kenal WWF, ada Walhi, ada Polda Riau, ada Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada BRI. Ini banknya GPIB, BRI. Jadi karena sudah ada MOU dengan BRI, BRI pun dalam setiap kegiatan GPIB mendukung ya. Ada juga hotel Grand Central ini. Grand Central Hotel ini sangat membantu kita. Kita bukan bersidang di tempat yang mewah,
tapi harganya harga kaki lima, harga uga hari. Kita berada di sini tapi harganya uga hari. Jadi terima kasih untuk pihak Hotel Grand Central. Ya. Dan ada lagi yang lain-lain. Terima kasih untuk kita semua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita selama berada di tempat ini semuanya. Terima kasih. Saya lupa, saya juga buat pantun loh. Iya, karena kalau di Riau ini nggak berpantun dianggap tidak lengkap. Indah nian kota Pekanbaru, penuh taman bunga di setiap sisi. GPIB dari 26 provinsi menyatu di Pekanbaru. Konsultasi ekologi akan banyak aspirasi. Nah, kita berikan tepuk tangan buat Bapak Pendeta Manuel. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari PGI Wilayah Riau, Bapak Pendeta Maiseli Zendrato. Kami persilakan untuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, Shalom. Saya Pendeta Maiseli Zendrato yang sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah Riau. Pertama-tama yang kami hormati fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang boleh hadir di Pekanbaru, yang kami hormati juga narasumber untuk konsultasi ekologi, yang kami hormati peserta konsultasi dari, tadi kami dengar dari 20 provinsi apa ya? 26 provinsi, sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan fungsionaris Majelis Sinode karena memberi kepercayaan kami di Riau untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai sesama gereja, tentu hal ini bukan hanya tanggung jawab pihak-pihak tertentu, tapi ini adalah sebuah kerinduan kita yang terus juga kita bahas, kita gumuli, baik di tingkat persidangan wilayah, di tingkat pertemuan raya, bahkan di sidang raya pun. Hal ini oleh kita Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia selalu menggumuli hal ini. Dan diskusi tentang hal ini juga tidak putus. Dan kita terus berkonsultasi untuk melahirkan gagasan-gagasan yang baru. Oleh karena itu, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Riau, kami mengucapkan selamat untuk GPIB. Karena dengan luar biasa bisa melaksanakan kegiatan ini. Tepuk tangan untuk GPIB. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini tentu bisa saja menjadi sebuah bahan nanti, karena kita akan sidang raya nanti di bulan November di Toraja, dan mungkin hal itu bisa kita lahirkan hal-hal yang baru yang terus kita kembangkan. Tadi saya sampaikan sama Pak Pendeta di sini bahwa tanggal 21 Juni ini pun kita akan sidang MPL. Tentu di tingkat wilayah Riau juga ya kita coba kembangkan, pikirkan apa yang bisa kita buat sebagai gereja. Karena ini adalah kegerakan bersama. Dan bukan hanya kegerakan oleh gereja, tapi kalau boleh saya katakan ini adalah sesama anak bangsa juga. Sangat tepat hari ini, dan juga kegiatan hari ini tidak hanya dilakukan oleh GPIB, tapi ada dari WWF, BRI, Polda Riau, dan berbagai lembaga lain yang mendukung kegiatan ini. Mari kita terus dengungkan sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai. Implementasi mengenai ekologi ini kami menghimbau juga dari pengurus PGI untuk kita implementasikan dalam bentuk tata ibadah, konfesi, atau dalam bentuk program-program yang benar-benar berpihak pada lingkungan hidup. Akhir kata kami mengucapkan kiranya konsultasi
Ekologi GPIB yang dimulai dari tanggal 6 sampai 9 Juni 2024 bisa terlaksana dengan baik dan melahirkan gagasan-gagasan yang baru yang tidak hanya berdampak bagi GPIB sendiri, tapi berdampak bagi Indonesia. Terima kasih, Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pemerintah kota, Bapak Firmansyah Eka Putra SDMT, selaku staf ahli bidang politik dan pemerintahan. Kepada Bapak Firmansyah kami persilakan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak PJ Wali Kota dan salam anak beliau yang sedianya hadir bersama kita pada pagi hari ini, namun karena ada tugas yang beliau tidak bisa tinggalkan, beliau perintahkan saya untuk menyampaikan sambutannya. Kedua, izinkan saya membacakan sambutan pejabat Wali Kota Pekanbaru pada acara pembukaan konsultasi sinodal ekologi GPIB tahun 2024 hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat staf ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Ibu Novia Widya Ningtyas, SHUT MSI. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Riau, yang mewakili. Yang terhormat Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, MSGPIB, Bapak Pendeta Paulus Rumandi. Yang terhormat Ketua Departemen Germasa, Bapak Alex Mandalika. Yang terhormat Musyawarah Pelayanan Mupel Sumatera Barat, Bapak Pendeta Claudia Yosep Sahartian. Oh Ibu ya, mohon maaf. Yang terhormat Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Pusat, Bapak Pendeta Jimmy Immanuel Sormin MA. Yang terhormat Pimpinan Eko Bhinneka Muhammadiyah, Dr. Henning Parlan dan Ibu Triningsi. Yang terhormat Sekjen PGI Wilayah Riau, Bapak Pendeta Sendrate. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Konsultasi Sinodal Ekologi GPIB, Bapak Panatua Widargo Damanik SH. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada pagi hari ini, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena kuasa-Nya kita kembali dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pembukaan konsultasi ekologi GPI tahun 2024. Para hadirin yang berbahagia, momen ini tentu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita bersama, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan menyatukan gagasan dalam rangka
membangun sinergisitas, mencari solusi terhadap berbagai isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan kita hari ini. Sekaligus menjadi rangkaian acara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Untuk itu, kami mewakili pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Majelis Sinode GPIB yang telah memilih Kota Pekanbaru sebagai tempat acara dan mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami, semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah mempercepat terwujudnya tujuan peringatan Hari Jadi Lingkungan Hidup Sedunia, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan hidup. Seperti yang dirumuskan dalam deklarasi Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Dan khusus tahun ini, fokus kita sesuai dengan tema yang diangkat oleh pemerintah, yaitu penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Kami juga sangat menyambut baik komitmen GPIB dalam mewujudkan gereja ramah lingkungan melalui berbagai aksi berkelanjutan seperti konsultasi ekologi yang kita laksanakan hari ini dengan melibatkan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan menularkan semangat kepada komunitas-komunitas lain untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kita terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab kita kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan ini terus berlanjut, menjadi sinergisitas yang lebih konkret, menuju arah yang lebih baik, yang ditandai oleh perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat kita terhadap lingkungan hidup. Para hadirin yang berbahagia, tentunya kami menaruh harapan besar kiranya kegiatan ini juga dapat memberikan saran, masukan, serta dukungan khususnya terhadap pembangunan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebait pantun. Kalau di Pekanbaru, jawabannya suai, Bu. Suai ya. Konsultasi ekologi menjadi harapan. Upaya bersama tingkatkan kesadaran. Ayo bersinergi menjaga lingkungan demi anak cucu di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 7 Juni 2024, penjabat wali kota Pekanbaru tertanda Risnandar Mahyua SSTP MSI. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai mendengarkan kata sambutan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara gelar karya Eco Church. Kepada Bapak Pendeta Samuel Karenda, mewakili Germasa, kami persilakan. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, acara sekarang gelar aksi tentang lingkungan hidup. Ya, mungkin Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini.
gelar aksi secara umum yang sudah kami laksanakan. Mungkin bisa dilihat di foto-foto yang sangat sedikit itu, tetapi selalu beredar di dunia sosmed tentang gelar aksi kami. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang kami sudah kerjakan, yaitu penanaman hutan bakau yang ada di Batam pada tahun yang lalu. Kami bahkan pohon endemik yang sudah hampir punah, kami melakukan penanaman di sana. Kemudian di Jabodetabek, di Bekasi, bekerja sama dengan Gerakan Pemuda GPIB untuk melakukan penanaman pohon, dan sampai sekarang masih ada tim khusus yang merawat hutan bakau itu. Kami masih berkonsultasi dengan mereka, bahkan ada kerjasama dengan penggiat-penggiat lingkungan hidup yang ada di Jakarta. Kemudian kami juga melakukan di Berau, Kalimantan Timur. Pada tahun yang lalu kami melakukan itu penanaman bakau. Dari satu teluk yang ada di Kalimantan Timur, melakukan itu udah hampir 500 pohon bakau. Kami ikut serta untuk penanaman pohon bakau dan ditugaskan kepada jemaat yang ada di sana untuk merawat secara berkelanjutan. Sebab kita tahu pohon bakau ini ternyata pohon itu mampu membuat erosi laut, dan terutama juga dia bisa menangkap O2, CO2 untuk menjadi O2 yang sangat bersih, berkali lipat dengan pohon-pohon yang ada di dataran. Itu pohon bakau. Dan kami juga melakukan di Padang, Sumatera Barat tahun yang lalu, ketika kami mencanangkan gereja ramah lingkungan di sana. Di Lampung kami melakukan itu. Tapi yang paling luar biasa ketika kami melakukan di Kalimantan, di Sanbas. Ada kebun GPIB. Mana Bapak Pendetanya itu? Nah, Bapak Pendeta silahkan berdiri. Berapa hektar Pak kebun GPIB di sana? Berapa? Ya, enggak kedengaran Pak. Kebun GPIB yang sementara dirancangkan di sana 1 hektar, dan ada, kita akan membuat hutan GPIB juga. Jadi beliau yang akan mengkoordinasi kegiatan itu. Ada beberapa lahan yang tidak dipakai dan itu ternyata milik warga jemaat, dan kami ada melakukan hutan GPIB karena ternyata Bapak Ibu, dunia ini dengan lingkungan hidup yang menjadi motor kita membutuhkan 1,5 triliun pohon. Pada saat ini dunia membutuhkan 1,5 triliun pohon, dan kalau itu GPIB bisa bersinergi atau paling tidak memberikan sesuatu yang berarti untuk dunia ini, ya oleh sebab itu mengapa GPIB mencanangkan lingkungan hidup dianggap penting bagi masyarakat dan lingkungan, dan ini memang satu hal yang luar biasa. Jadi kami juga di lingkungan GPIB lagi menerapkan yang 4R itu, mungkin ada di video yang sudah disampaikan tadi, terutama soal kertas, penggunaan kertas yang berkurang, dan kami sudah lakukan di setiap gereja dari hasil penelitian yang kami sudah lakukan tahun yang lalu dan tahun ini. Ternyata sebagian besar jemaat kita sudah mengurangi penggunaan kertas, kemudian plastik yang sekali pakai itu, yang minuman kemasan di gereja kami. Oleh situ Bapak Ibu, kalau dulu kegiatan GPIB di depan meja kita itu selalu ada botol kemasan, dan kami sudah tidak melakukan itu. Dan itu ya kita harus mengharapkan jemaat-jemaat yang ada di lingkungan GPIB untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi yang menarik dari semuanya itu adalah peran serta dari para pendeta, presbiter yang ada di tiap-tiap jemaat untuk
melakukan kegiatan ini dengan sepenuh hati, karena kegiatan ini seperti yang saya katakan tadi, dunia butuh 1,5 triliun pohon agar ada keseimbangan antara alam, manusia dengan Allah sendiri sebagai yang empu dunia ini. Jadi dukung terus kegiatan Germasa khususnya di bidang lingkungan hidup agar kegiatan kita ini bisa berdampak positif bagi dunia ini. Inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan ada video-video pendek sebentar yang kita akan buat tentang gerakan Germasa yang ada di, khususnya yang ada di Mupel Saribu di sini, dan yang sementara ini dilakukan oleh Departemen Germasa GPIB. Terima kasih, Tuhan kita selalu memberkati pelayanan kita. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini memunculkan satu pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika air yang ada di bumi tercemar? Kita sendiri tahu bahwa air merupakan unsur alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala aktivitas yang dilakukan manusia, mulai makan, minum, irigasi, pertanian, ataupun teknologi sangat membutuhkan air. Apabila air yang ada di bumi telah tercemar, manusia tidak boleh tinggal diam, gereja juga pun demikian. Perlindungan di sekitar ekosistem air menjadi titik masuk bagi gereja untuk memulai menjaga, mengasihi dan bertanggung jawab terhadap alam dan air sebagai pemberian Tuhan. Gereja hadir melalui aksi nyata seperti lubang biopori, pemanfaatan air sehemat mungkin, penanaman pohon untuk menjaga sirkulasi air. Acara selanjutnya saatnya kita membuka resmi kegiatan ini. Kami mengundang kembali Bapak Eka untuk maju ke depan yang didampingi oleh Bapak Ketua Umum Majelis Sinode, Ketua 2 Majelis Sinode, Ketua Departemen Germasa, Ketua Panitia Bapak Penatua Widargo Damanik, dan juga Sekretaris Departemen Germasa, Ibu Pendeta Herlin Kuno. Sekretaris 1 Majelis Sinode kami undang untuk maju ke depan. Kepada Pendeta Emma, kami persilahkan Bu. Baik, dengan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan konsultasi sinodal ekologi GPIB secara resmi kita buka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eka yang sudah membuka acara ini.